punya halaman 31. Ya, di situ ada mengenai pengeditan teks dan pengeditan teks ya. Nah, yang berikutnya kita lanjut ya nak, untuk mengatur paragraf. Ya. Di mengatur paragraf itu ada di buku kita di halaman 36. Nah, di halaman 36 ini kita perhatikan ini pengaturan paragraf. Nah, yang pertama ini kita blok teksnya. Nah, yang paling gampang adalah kita menggunakan icon. Ada ini paragraf ini right ini ya untuk left ini ya, left, kemudian ada center, ada right, ada justified. Justified ini bukan Justin Bieber ya nak ya. Justified ini untuk pengaturan teks, rata kiri kanan, rata di kanan dan rata di kiri. Nah, sebagai contoh ini perhatikan ya nak ya. Perhatikan pertama kita blok dulu, kemudian kita pilih ini juga kita pilih. Nah, ini. Nah, ini semua nak boleh kita lakukan, langsung kita praktekkan di rumah ya nak ya. Oke. Nah, kemudian selain dengan menggunakan home, apalagi yang bisa kita lakukan dengan pengaturan paragraf? Nah, kita bisa menggunakan home, ada di sini paragraf. Nah, ini dia ya, yang ini ada left, ada center, ada right, ada justify ya nak ya. Jadi kalau misalnya menggunakan tombol icon pun boleh, lebih cepat dengan menggunakan menu pun boleh ya. Kemudian kita perhatikan di sini nak, ini adalah pengaturan teks yang ini ada first line, ada hanging ya. First line ya nak ya. First line, perhatikan. Tapi nanti kalau oke nak. Nah, ini untuk pengaturan paragraf ya nak ya. Jadi boleh menggunakan ini ya, menu paragraf yang ada selain menu icon yang paling cepat, kita boleh menggunakan ini ya nak ya. Oke. Nah, itu pengaturan paragraf. Sekarang kita masuk ke jarak spasi. Jarak spasi ini kita lihat di sini nak. Ya. Kita pilih paragraf, kemudian di sini diperhatikan baik-baik ya nak ya, diperhatikan baik-baik. Jangan kalau Seluna Maya kalian cepat melihat videonya ya nak. Nah, di sini ada yang disebut dengan first line. Perhatikan first line ya. Ketika kita pilih first line, maka tampilannya akan seperti ini ya. Artinya seperti setiap paragraf itu masuk ke dalam. Nah, sekarang kalau hanging itu apa? Kita blok lagi. Kita pilih paragraf, kita pilih hanging. Nah, ini hanging. Kebalikan dari first line. Nah, perhatikan baik-baik. Ini ketepatan belum kita enter. Perhatikan ya. Ini perhatikan ya. Ini contoh hanging. Pilih hangingnya. Nah, ini lihat. Jadi hanging itu adalah kebalikan dari first line ya. Jadi biasanya kalian disuruh mengetik teks, bagaimana supaya membuat teks itu menjorok ke dalam ya, bukan jorok, maksudnya masuk ke dalam ya. Kamu lebih cepat dengan menggunakan first line. Bisa ya, bisa diikuti ya nak ya. Oke, kalau sudah paham tentang pengaturan paragraf dengan menggunakan pengaturan paragraf dengan menggunakan spesial, kita masuk ke jarak spasi. Perhatikan jarak spasi. Nah, jarak spasi ini, ini paling sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya nak ya. Jadi ingat, kalau belajar komputer itu jangan main-main, karena ini nanti akan berlangsung seumur hidup kamu ya. Nanti kamu kuliah juga tidak terlepas dari sini. Jadi ini merupakan keterampilanmu yang harus kamu kuasai secara otodidak. Artinya kamu mau jadi apapun nanti, komputer harus tahu ya nak ya. Nah, ini perhatikan.
Di sini ada line spacing. Line spacing itu ada single, ada 1,5 line, ada double, ada at least, ada exactly, ada multiple. Ini adalah jenis-jenis jarak spasi. Contoh, ketika kita mengetik secara standar itu jarak spasi adalah single. Ini single. Ya, ini single. Kemudian bagaimana kita gunakan dengan menggunakan 1,5 line. Nih, kita pilih 1,5 line. Nah, ini. Kemudian jarak spasi double seperti ini tampilannya ya. Jadi semakin jarak dia ya. Kemudian at least, ini perhatikan at least. At least itu seperti tulisannya itu di bawah daripada single, berarti setengah gitu ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan tulisan exactly. Exactly ini. Lebih rapat lagi. Jadi tulisan yang paling rapat itu adalah jarak spasi yang paling rapat itu adalah exactly. Bisa ya nak ya, exactly. Kemudian kita lihat di sini ada multiple. Multiple ini. Oke? Jadi itulah jenis-jenis jarak spasi yang harus anak-anak menguasai ya. Saya nak ya, itu untuk pengaturan jarak spasi ya di buku kita halaman 36 itu nak ya sudah mempraktekkan. Nah, kemudian kita lihat halaman 37 bagaimana pengaturan bullet and numbering. Indent ya, dilihat bukunya halaman 37. Kita contohkan langsung saja ya. Nah, untuk pengaturan penomoran, ada menggunakan bullet, ada numbering, ada indent itu semua penomoran ya. Tapi ada berupa bullet, bullet itu bukan tari bullet ya nak ya, tapi berupa simbol itu maksudnya ya. Nah, kita gunakan dengan menggunakan apa di sini? Masih di tab home, masih dengan menggunakan tab home di bagian paragraf ya, di bagian paragraf. Nah, di sini inilah yang disebut dengan bullet library. Ya, ini jenis-jenis bullet. Ini jenis-jenis bullet ya nak ya. Jenis-jenis bullet. Contoh yang tulis di sini ya. Oke. Kemudian misalnya ini. Nah, jadi dia otomatis kalau kita menggunakan menggunakan bullet ya. Nah, yang berikutnya, kalau dia menggunakan number yang bagaimana, men? Nah, ini dia. Yang number itu ini. Jadi, jangan ada lagi ketika kalian disuruh mengetik dengan menggunakan number atau bullet, nggak usah ada lagi menggunakan manual ya. Karena kalau kita menggunakan bullet and numbering ini, dia lebih rapi. Kemudian ini lihat. Oke. Ini kita ketikkan contoh ya. Diperhatikan baik-baik ya nak ya. Perhatikan baik-baik ya. Diikuti, diulangi lagi video ini kalau nggak mengerti ya. Jangan kalau TikTok kalian langsung cepat mempraktekkan ya nak ya. Oke, saya. Nah, itu dia mengenai bullet and numbering. Saya. Oke. Nah, yang berikutnya kita lihat di buku kita. Nih. Jadi kalau misalnya bullet ini tadi macam-macam ya, ini jenis-jenisnya. Boleh kita ganti. Oke. Itu mengenai bullet and numbering. Ya, ini tadi mengenai halaman 38 sudah kita praktekkan mengenai first line, hanging indent dan left indent. Nah, sekarang border and shading. Border and shading ya. Kita lihat border and shading. Perhatikan border and shading nak. Oke, bagaimana pengaturan border and shading ini ya? Nah, kita perhatikan di border and shading adalah merupakan pembingkaian ya. Bukan pembinasaan ya nak ya, pembingkaian, memberikan bingkai. Nah, ini merupakan border and shading ya nak ya, ini. Masih berada di dalam paragraf. Ini. Perhatikan ini ya, ini ada border and shading. Ini. Border and shading. Nah, ini. Jadi border and shading ini ada banyak. Apakah halaman yang mau kita bingkai atau suatu teks tertentu? Nah, kalau border itu untuk teks tertentu. Jadi kita pilih untuk page border. Page border itu ya, di sini ada bentuk bingkai yang boleh kamu gunakan. Jadi nggak perlu kamu download ya. Ini contohnya. Tapi pengaturannya ini pastikan di option ini harus kita buat supaya sesuai dengan margin daripada kertas kita ya. Ketika kita pilih page border, kita pilih option
Nah, di option itu ada measure from. Ini pilihan kita.